Apa yang menyebabkan IHSG tertekan Sasa hari ini? Iya, Safrina, memang kalau kita lihat sentimennya lagi-lagi terkait dengan eskalasi di Timur Tengah, di mana Israel dikabarkan meluncurkan rudal sebagai serangan balasan terhadap Iran. Pada hari ini itu di mana misil Israel telah menyerang sebuah lokasi di Iran. Nah, sebuah ledakan terdengar di kota Gahjawarstan di Iran yang terletak di barat laut kota Isfahan. Nah, kalau bisa digambarkan nih, Safrina, Isfahan ini merupakan rumah bagi pangkalan udara besar, kompleks produksi rudal udara besar, dan juga beberapa situs nuklir. Menyusul serangan tersebut, Iran mulai mengaktifkan sistem pertahanan udaranya di beberapa kota. Namun memang belum ada informasi lebih lanjut ya mengenai serangan Israel ke Iran ini. Kalau kita pantau tadi penutupan, IHSG lagi-lagi kembali terkoreksi, bahkan koreksinya ke level psikologis 7.000, di mana IHSG terakhir mencetak level psikologis pada pertengahan Desember 2023 di kisaran 7.000, Safina. Oke, lalu bagaimana menurut Anda dampak dari imbas serangan Israel ini terhadap harga minyak dan komoditas yang tentunya akan semakin melonjak, Sasa? Ya, Safrina, harga minyak mentah dunia melejit pada perdagangan hari ini setelah Israel dilaporkan menyerang Iran pada pagi ini. Nah, mengutip Preventative, kalau kita pantau sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, harga minyak mentah acuan Brent melejit 3,5% ke level $90,14 per ton. Sementara minyak West Texas Intermediate atau WTI naik 3,61% ke level $85,8 per ton. Tentunya ini menjadi kewaspadaan ya, karena kita tahu Indonesia merupakan negara net importir minyak. Belum lagi pemerintah menegaskan kalau harga BBM tidak akan dinaikkan sampai Juni 2024. Artinya beban di APBN akan semakin berat. Oke, lalu bagaimana dengan mata uang Garuda yang juga kita lihat semakin terpuruk dengan adanya eskalasi geopolitik yang semakin tidak menentu di Timur Tengah? Ya, performa mata uang Asia terhadap dolar Amerika Serikat terus mengalami pelemahannya di tengah kuatnya ekonomi Amerika Serikat dan juga indeks dolar Amerika Serikat DXY. Dilansir dari Refinitiv, mata uang Asia ini memiliki penurunan terparah, yaitu rupiah sebesar 0,59%, disusul won Korea Selatan sebesar 0,55%. Dan lagi-lagi rupiah melemah semakin mendekati level 16.300, tepatnya di 16.275. Di mana posisi rupiah saat ini, Safrina, merupakan yang terlemah sejak 6 April 2020 atau sekitar 4 tahun terakhir sejak pandemi COVID-19 terjadi di awal 2020. Tentunya level ini juga cukup jauh ya dari asumsi ekonomi makro APBN 2024 yang rata-rata nih bergerak di kisaran Rp15.000. Meski demikian, selain karena manasnya situasi geopolitik, mata uang Asia ini juga kompak melemah karena ekspektasi pelaku pasar perihal pemangkasan suku bunga mulai bergeser nih di akhir tahun. Dan kita lihat juga dengan harga emas ini sepertinya juga semakin berkilau karena memang kita ketahui bersama emas adalah safe haven commodity yang semakin meningkat. Bahkan tadi ada perkiraan juga dari Goldman Sachs bahwa di tahun ini emas akan menyentuh level all time high-nya di 2.700-an. Itu ekspektasinya. Bagaimana menurut Anda? 2.700-an artinya tinggal 300 lagi 300 ya untuk mencapai prediksi poin tersebut. Nah, Safrina, memang di tengah ketidakpastian global ini tentu saja investor akan lebih memilih ya instrumen yang lebih aman atau safe haven, salah satunya adalah emas. Menurut data Refinitiv, harga emas di pasar spot pada pukul 9:49 waktu Indonesia Barat, harga emas ini menguat hampir 1%, jadi $2.400 per troy ounce. Nah, posisi ini adalah rekor tertinggi sepanjang masa. Nah, senada harga emas logam mulia produksi Antam di butik emas LM Graha Dipta Pulau Gadung juga tercatat menembus Rp1.345.000 atau melesat Rp10.000 per gram. Posisi ini pun merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Jadi memang kita lihat bersama dengan gentingan yang ada di Timur Tengah ini banyak yang terimbas dari komoditas, dari safe haven commodity seperti emas, dan juga tentunya mata uang dari emerging markets, terutama negara kita Indonesia yang tentunya akan semakin keok gitu ya melawan dollar stronger index dengan permintaan terhadap dolar yang semakin meningkat dan juga inflasi yang juga semakin belum bisa mereda ya dengan masih banyak faktor-faktor yang akan mengerek harga komoditas dan harga-harga raw material semakin sulit pula ya. Inflasi Amerika Serikat di 2%, the Federal Reserve mungkin worst case scenario seperti yang tadi Sasa sampaikan tidak akan menurunkan suku bunganya, who knows, di 2024 ini, dan era higher for longer is here to stay.